Di awal cerita, menceritakan seorang yang bernama Yuji Itadori. Dia adalah seorang siswa SMA yang dapat menguasai seluruh olahraga. Suatu hari Yuji Itadori menelpon rumah sakit yang sedang merawat kakeknya yang dimana kakeknya sedang sakit. Itadori sendiri menelpon rumah sakit karena menanyakan kepada kakek bahwa barang apa yang perlu dibawa ke rumah sakit, karena Itadori ingin menjenguk kakeknya, tetapi kakeknya memarahinya dengan mengatakan bahwasannya Itadori tidak boleh datang ke rumah sakit karena kakek tersebut menyarankan agar Itadori fokus ikut komunitas eskul di sekolahnya. Pada malam hari, Fushiguro pergi ke SMA Tsukishiwa untuk mengambil benda terkutuk di kotak instrumen. Tetapi setelah kotak instrumen tersebut dibuka, dia tidak menemukan benda yang ia cari alias jimat. Suatu hari tepatnya di ruang kegiatan klub paranormal, yang dimana Yuji Itadori sedang melakukan permainan bersama dua orang temannya dari klub paranormal yaitu senior Sasaki si wanita berkacamata dan senior Iguchi. Lalu datang ketua plankton dengan memberikan surat bahwasannya klub paranormal tidak pernah ada kegiatan aktif, sehingga ketua plankton ingin menarik kelas tersebut. Tetapi senior Sasaki menjelaskan lapangan bola rugby sudah ditutup. Pemain rugby sakit karean terdapat gangguan makhluk halus ketika sedang berada di lapangan seperti mudah jatuh sakit dan mendengarkan suara aneh saat di lapangan. Padahal pemain rugby memiliki fisik yang kuat, dan senior Sasaki menjelaskan kembali bahwa berita 30 tahun yang lalu kasus hilangnya Tuan Yoshida dari perusahaan konstruksi diduga mati di lapangan tersebut karena kesulitan dalam mengatur perputaran modal pembangunan SMA 3 Tsukishiwa. Jadi senior Sasaki menekankan bahwa pemain rugby jatuh sakit di lapangan tersebut diakibatkan oleh arwah Tuan Yoshida yang gentayangan. Dan di sela waktu ketua plankton mengatakan bahwa Itadori tidak layak bergabung dalam klub paranormal. Padahal Itadori ingin sekali memasuki klub paranormal tersebut. Dengan berbagai perdebatan, akhirnya ketua plankton menantang Itadori dalam berolahraga. Apabila Itadori ingin bergabung bersama klub paranormal, maka Itadori harus dapat mengalahkan ketua plankton. Akhirnya ketua plankton dengan Yuji Itadori bertanding melempar bola yang paling jauh. Hasil pertandingan tersebut dimenangkan oleh Itadori dengan lemparan sejauh 30 meter sedangkan ketua plankton hanya bisa melempar 18 meter, dan setelah menyelesaikan pertandingan melawan ketua plankton, Itadori pun bergegas ke rumah sakit untuk menghampiri kakeknya. Dengan gegas ia berlari dan berpapasan dengan seorang pria. Seorang pria itu dapat melihat hal gaib atau indigo bahwa ia mengetahui Itadori memiliki hawa kutukan tingkat tinggi. Sesampai di rumah sakit Itadori mendapatkan nasihat dari kakeknya harus dapat menyelamatkan banyak orang. Intinya yang dikatakan oleh kakek Itadori bahwa Itadori harus dapat bermanfaat dan menolong banyak orang, dan harus mati dikelilingi banyak orang jangan sampai seperti dirinya, ucap kakeknya. Setelah kakeknya Itadori menyampaikan amanah kepada Itadori, ternyata amanah tersebut menjadi wasiat dan kakeknya Itadori tersebut pun meninggal. Di sela Itadori menyelesaikan administrasi dan surat kematian kakeknya, datanglah seorang indigo menghampiri Itadori. Dia adalah Fushiguro dari SMA Jujutsu. Fushiguro menjelaskan agar Itadori memiliki hawa kutukan yang dapat mencelakai dirinya dan Fushiguro mengharapkan agar Itadori mengembalikan objek kutukan atau jimat kepada Fushiguro. Tetapi sayangnya jimat tersebut telah diserahkan oleh Itadori kepada seniornya dan akan melepaskan kertas jimat tersebut. Fushiguro pun kaget atas tindakan senior tersebut dan akhirnya Fushiguro bergegas ke sekolah untuk menyelamatkan senior. Senior Sasaki pun yang awalnya kesulitan dalam melepaskan kertas jimat tersebut. Akhirnya kertas tersebut dapat dilepaskan oleh senior Sasaki. Setelah kertas jimat tersebut dilepas ternyata isinya adalah jari manusia. Dan senior Sasaki beserta Iguchi langsung mendapatkan serangan dari iblis yang akan membunuh mereka berdua karena telah melepaskan jimat kutukan tingkat tinggi. Fushiguro mencari kedua senior tersebut dan mendapatkan mereka bahwa mereka berdua telah dililit oleh iblis dari kutukan tingkat tinggi. Fushiguro pun kebingungan untuk melawan iblis tersebut karena diklaim kuat meskipun Fushiguro telah mengeluarkan kodam serigala yang bernama Shikigami untuk melawan iblis tersebut. Dan akhirnya Itadori dengan keyakinan dan prinsip setelah diberikan pesan oleh kakeknya agar dapat membantu orang lain. Itadori pun membantu Fushiguro.
Itadori pun melompat jendela dan meninju iblis dengan penuh kekuatan, dan iblis pun cengep-cengep sehingga melepaskan lilitan dua orang senior tersebut, dibarengi serangan Fushiguro kepada iblis yang menyebabkan iblis tersebut mati dan bangkai iblis tersebut dimakan serigala Shikigami si Kodam Fushiguro. Tetapi setelah itu Fushiguro mendapatkan serangan dadakan dari iblis kutakan tingkat tinggi, dan Fushiguro pun terpental hingga mengeluarkan darah dari mulutnya dan terpental lagi hingga menembus tembok sekolah. Itadori menyadari itu langsung membantu Fushiguro melawan iblis tersebut. Namun Itadori pun mulai terlilit oleh iblis yang ia lawan dan menyadari bahwa ia akan kalah. Akhirnya Itadori menelan jari Ryomen Sakuna, yaitu jari jimat yang telah dilepas kertasnya oleh senior Sasaki. Setelah Itadori menelan jari tersebut, Itadori pun langsung mendapatkan kekuatan yang menyebabkan dirinya berubah menjadi seram, memiliki mata 4, dan memiliki jiwa 2 dalam satu raga.